Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada perkuliahan Fathul Mu'jam terkait pembahasan Al-Mu'jam As-Siyaqi. Adapun definisi dari Al-Mu'jam As-Siyaqi adalah kamus yang memuat kosakata, istilah, frase atau idiom dan penggunaannya dalam sebuah konteks. Nah, intinya kamus Al-Mu'jam As-Siyaqi adalah kamus kontekstual. Kamus tipe ini metode penyusunannya hampir sama sebagaimana kamus pada umumnya yang disusun secara alfabetis, yaitu dari alif hingga ya. Perbedaan kamus kontekstual atau Al-Mu'jam As-Siyaqi dengan kamus yang lain adalah: pertama, penjelasan istilah kontekstual yang terkait dengan entry setiap kata. Misalnya, Ibnu yang dikontekstualisasikan menjadi Ibnu Abihi. Kalau di Al-Mu'jam As-Siyaqi dijelaskan bahwa Ibnu Abihi itu secara kontekstual bermakna seperti ayahnya. Kemudian Ibnu Harbi kalau secara teks kan sebenarnya artinya anak perang. Tapi kalau pada Mu'jam Al-Arabi itu dijelaskan bahwa makna kontekstual atau makna yang tepat dari Ibnu Harbi adalah anak pemberani. Terus kemudian Ibnu Sabil, kalau secara teks kan artinya anak jalan, tapi yang secara kontekstual adalah musafir. Terus Ibnu Lail yaitu pencuri, Ibnu Yaum orang modern, Ibnu Sa'atih secara tiba-tiba sementara. Kedua, kontekstualisasi itu didukung oleh contoh-contoh yang relatif aktual serta dijelaskan huruf jar yang menjadi ikutannya jika ada. Misalnya pada lafaz qabadha pertama dimaknai menangkap ketika konteksnya sebagaimana pada contoh berikut: qabadha as-surtiyu ala liswi. Polisi menangkap pencuri ya. Pada konteks ini makna qabadha dimaknai sebagai menangkap. Kemudian qabadha juga dapat dimaknai sebagai mengambil seperti pada kalimat qabadtu al-murattaba minal muhasib. Saya mengambil gaji dari kasir atau bendahara. Kemudian qabadha juga bisa dimaknai sebagai mencabut nyawa atau mematikan. Sebagaimana pada contoh berikut: qabadallahu ruha al-insan. Allah mencabut nyawa atau mematikan manusia. Lafaz qabadha juga dapat dimaknai sebagai mengendalikan seperti dhalla ra'isu yaqbidu ala zumami sultah. Presiden tetap mengendalikan kekuasaan. Kemudian makna qabadha juga bisa diartikan sebagai mengibaskan seperti qabadha at-tairu janahaihi. Burung itu mengibaskan atau mengepakkan kedua sayapnya. Dengan karakteristik seperti itu, kamus kontekstual relatif memberi alternatif pilihan makna yang variatif dan menolong para pemula untuk dapat menerjemahkan teks-teks Arab ke dalam bahasa Arab yang benar-benar sesuai. Namun penyusunan kamus kontekstual juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Kekurangan itu diantara lain terletak pada keterbatasan tulisan kamus dalam menjangkau cakupan yang dikandung oleh suatu makna dari berbagai disiplin ilmu
Misalnya kata khitab dalam kamus kontekstual karya Basuni dan Naswiroh hanya diartikan sebagai surat, percakapan, dan pernyataan saja. Padahal kata tersebut juga dapat berarti titah atau sabda, dan yang lebih kontemporer adalah wacana atau diskursus. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.